Sebentar lagi kita masuk di era mobil terbang karena mobil terbang sudah diuji coba dan berhasil. Wah, PPNBM 100% diperpanjang dan yang udah keburu beli, tenang, 50%-nya bakal dibalikin. Honda N7X sudah ada masuk prototipenya nih dan harganya sudah keluar. Ancar-ancarnya berapa? Tonton video ini sampai habis. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Oke teman-teman, kembali lagi di BB Auto Channel bersama saya Bung Bas. Dan kali ini teman-teman kita ada di segmen BBO News, berita baik otomotif. Jadi teman-teman, memang di era sekarang, apalagi kita sudah masuk PPKM darurat, banyak berita-berita yang disruptif, yang agak mencemaskan, membuat kita khawatir, takut. Tapi jangan khawatir, kita harus tetap optimis, dan kali inilah BB Auto ingin memberikan berita-berita baik aja deh buat teman-teman konsumsi semua. Dan di masa sekarang ini saya bersyukur, saat ini saya masih isolasi mandiri, di hari ke-6 ini masih bisa semangat dan diberikan kesehatan. Dan semoga teman-teman yang menonton juga diberikan kesehatan, apabila pun ada yang sakit, segera disembuhkan. Dan tetap protokol kesehatan teman-teman, pakai masker dimanapun kalian berada, dan kalian yang masih harus bekerja, semoga rezeki kalian lancar, dimudahkan, dan yang pasti kesehatan kalian diberikan prima oleh Yang Maha Kuasa. Oke, langsung saja kita bahas di segmen pertama. Berita pertama, mobil terbang. Berita pertama ini diambil dari artikel di Kompas bahwa sebuah prototip mobil terbang telah menyelesaikan uji coba penerbangan selama 35 menit antara Bandara Internasional di Nitra dan Bratislava, Slovakia. Jadi mobil dan pesawat yang disebut Aircar itu dilengkapi mesin BMW dan menggunakan bahan bakar bensin biasa. Penciptanya adalah seorang Profesor Stefan Klein yang mengatakan mobil itu dapat terbang sejauh 1000 km pada ketinggian 2500 meter dan sejauh ini telah mencatat 40 jam terbang di udara. Dibutuhkan 2 menit dan 15 detik untuk mengubah dari mobil menjadi pesawat. Cepat ya. Dan sayap berukuran sempit terlipat di sepanjang sisi kanan kiri mobil. Profesor Klein mengendarainya langsung dari landasan pacu dan turun di sebuah ruas jalan kota saat tiba. Dan disaksikan para jurnalis yang datang, dia menggambarkan pengalaman mengendarai mobil terbang itu sebagai normal-normal saja dan amat menyenangkan. Di udara, kendaraan roda 4 itu mencapai kecepatan jelajah hampir 170 km per jam. Mobil pesawat ciptaannya itu dapat membawa 2 orang dengan batas berat gabungan 200 kg. Namun tidak seperti prototip drone atau taksi, kendaraan itu tidak bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal dan membutuhkan landasan pacu. Ada ekspektasi luar biasa bagi kehadiran mobil terbang di pasaran yang sudah lama digembar-gemborkan dalam budaya pop sebagai visi penunjuk masa depan. Pada 2019, perusahaan Morgan Stanley memperkirakan sektor ini bisa bernilai $1,5 triliun atau lebih dari 21.000 kuadriliun pada 2040. Dan perusahaan di belakang Aircar, Klein Vision, mengatakan prototip itu membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengembangkan dan bakal menelan kurang dari 2 juta euro untuk investasi. Dan penasehat dari investor Klein mengatakan bahwa penjualan maskapai penerbangan ini kesuksesannya akan menjadi luar biasa. Ada sekitar 40.000 pesawat pesanan di Amerika Serikat. Dan apabila kita mengubah 5% dari hal itu untuk mengubah pesawat menjadi mobil terbang, kita memiliki pasar yang menggiurkan, ucapnya. Jadi Dr. Stephen White, peneliti senior, mengatakan bahwa ada harapan besar agar mobil terbang bisa terwujud dalam waktu dekat. Berbagai produsen otomotif juga mulai bersaing dalam melakukan penelitian dan pengembangan mobil terbang. Hyundai, Toyota, Daimler, hingga Geely sudah menyatakan niatnya untuk berinvestasi di teknologi tersebut. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah membantu mengurai kemacetankah mobil terbang? Atau nanti macetnya pindah ke landasan udara ya? Jadi yang pasti teman-teman, ini adalah motivasi bahwa ayo Indonesia, negara lain sudah berkompetisi untuk menciptakan mobil untuk terbang. Kita jangan
tetap dengan keributan-keributan seperti biasa di media sosial atau di mana. Yuk kita buat sesuatu yang baru, create something new. Oke. Langsung kita ke berita kedua. Nah, ini yang berita yang pasti sudah ditunggu-tunggu. Karena diskon PPNBM resmi diperpanjang. Jadi peraturan Menteri Keuangan nomor 77 PMK 10/2021 telah ditetapkan pada tanggal 28 Juni dan diundang-undangkan pada 30 Juni, dan ini masih fresh banget bahwa yang bilang harganya bakal naik atau turun itu semuanya sudah jelas bahwa PPNBM itu diperpanjang, tapi diperpanjang hanya sampai bulan Agustus, teman-teman. Dan ini yang diperpanjang adalah menghapuskan periode kedua yang tadinya harusnya 50% menjadi tetap 100%. Dan nantinya apabila Agustus lewat, dia akan berubah lagi menjadi 25% mengikuti aturan yang pertama ya teman-teman ya. Nah, kita langsung baca aja artikel dari detik.com. Jadi, bagaimana PPNBM 0% ditetapkan kalau misalnya kalian sudah inden mobil, karena mobil pun sekarang pembeliannya inden ya, untuk merek-merek yang rame, high expander, high race TSS. Jadi Kementerian Keuangan resmi merilis peraturan PPNBM diperpanjang sampai Agustus 2021. Sebelumnya untuk mobil sedan dan 4x2 bermesin hanya sampai Mei. Kemudian dilanjutkan 50% dari Juni sampai Agustus. Tapi karena pemerintah melihat animonya cukup baik dan angka PMI kita ya, jadi manufaktur indeks kita juga bagus, dan ini mendorong semua lini bekerja, ekonomi bergerak. Jadi diperpanjanglah itu sampai periode Agustus. Nah, ini ditertuang dalam PMK 77 tahun 2021. Nah, namun kan sepanjang bulan Mei sampai Juni itu kan sudah ada yang beli harga 50%, karena ATPM juga atau dealer-dealer bingung mau jual berapa nih bulan Juni harganya. Tapi tidak masalah buat teman-teman yang terlanjur beli di harga PPNBM 50%, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan itu, faktur pajak yang telah dibuat pada masa pajak Juni dengan menggunakan besar diskon PPN 50% dilakukan penggantian faktur pajak. Jadi nanti akan di-refund lagi simpelnya oleh pengusaha yang kena pajak PKP tadi, dan pastinya uang konsumen yang sudah dibayarkan untuk membeli dengan mobil diskon akan dikembalikan. Jadi berkomitmen untuk ATPM juga di artikel ini mengatakan bahwa ATPM berkomitmen untuk terus menjual dan mendistribusikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tenang ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang harganya 100% ini periode sampai Agustus 2021. Setelah Agustus 2021 berapa? Dari September sampai Desember 25%. Jadi harganya teman-teman kita akan bahas di video berikutnya berapa sih harganya kalau 25%. Jadi lumayan nih selisihnya 100% masih diganggu pemerintah, nanti 25%, 75%-nya kalian bayar sendiri, lumayan. Jadi manfaatin momentum ini, PPKM tetap masih bisa beli via HP online. Jadi manfaatkan semuanya. Dan ditegaskan perpanjangan PPNBM ini hanya untuk berlaku 1500 cc ke bawah. Kalau yang ke atas kan ada tuh, memang itu tidak berlaku ya teman-teman. Oke, jadi semangat nih yang lagi hunting mobil, bisa review, lihat video BB Auto, rekomendasi mobil-mobil terbaru yang sudah masuk. Siapa tahu menarik, langsung aja hubungi sales-salesnya ya. Oke, kita lanjut ke berita terakhir, berita ketiga. Honda N7X sudah keluar prototipenya dan sudah ada harganya. Wih, keren. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat video tentang N7X yang first review saya pada saat dipamerkan di Dreams Cafe by Honda di Senayan Park. Nah, sekarang berita terakhir di bulan Juni sudah ada dipatenkan di Dirjen Kekayaan Intelektual di Indonesia. Dan ini
bisa dilihat ya teman-teman ya, ini gambarnya gambar paten berupa BRV yang disebut generasi terbaru. Nah, ini semua bisa dilihat teman-teman bahwa bisa paten dari lampu, dari grill, ini sama persis sama dengan prototipe yang dipamerkan di bulan Mei sampai Juni. Nah, teman-teman, untuk bisa lihat wujud eksterior BRV ini sama nantinya persis dengan Honda N7X. Nah, berapa sih harganya kira-kira? Nah, selain paten yang sudah didaftarkan, ini berita dari otomotifbisnis.com bahwa pada harga yang sudah ditetapkan di Samsat, yang sudah dimasukkan, BRV sudah ada nilai jual kendaraan mobilnya ya teman-teman. Nilai jual kendaraan bermotornya sudah ada, NJKB-nya. Tapi pada saat di cross-check, PT Honda Prospect Motor belum mau memberikan komentar. Namun BRV anyar tersebut digunakan adalah N7X konsep. Jadi menurut kami yang tadinya akan di launching Agustus, tapi mundur lagi sepertinya karena pandemi, Gias di September September atau Oktober kalau saya tidak salah. Nah, nanti mungkin di situ akan di launching. Nah, jadi mobil NJKB yang ada di situs Samsat DKI ini ada 5 tipe, berbeda dengan BRV lama yang hanya 4 tipe dengan kode tambahan HS pada BRV terbaru ini. HS mungkin Honda Sensing ya. Wih, keren. Dia mungkin pengen bikin segmen yang high-end sendiri sama seperti Toyota Race yang sudah ada Toyota Safety Sense. Nah, sementara itu secara NJKB Honda BRV dengan kode DG315L ini memiliki rentang harga yang lebih murah dibandingkan dengan Honda BRV yang dijual Honda Prospect Motor saat ini. Hah? Lebih murah? Honda N7X lebih murah daripada BRV. Ini bakal jadi keren banget nih persaingan di segmen ini. Nah, kalau bisa dilihat nih NJKB yang BRV lama dan BRV baru, kalau yang termurahnya dengan kode yang berbeda ya pastinya teman-teman ya, harganya 180 juta yang baru, yang lama 188 juta. Nah, ini kan harga NJKB ya teman-teman ya, belum ditambahin pajak-pajak dan lainnya. Nah, ini saya akan kasih gambaran buat teman-teman semua berapa sih harga untuk BRV yang paling murah. Nah, kalau yang paling murah BRV itu 255 juta teman-teman ya. Itu tipe S. Nah, tipe Prestige tipe Prestige CVT itu 298 juta. Atau kalau yang di sini 220 juta. Berarti ada selisih sekitar 70 juta something ya teman-teman ya. 70 jutaan lah kalau tipe tertinggi kita ambil. Nah, berarti kalau Honda BRV lama 298 juta, Honda BRV baru dengan NJKB 217 juta, lebih murah. Berarti ini mobil nggak nyampe 300 juta dong ya. Gokil, ini bakal seru banget nih persaingan di segmen ini. Jadi, semoga range-nya dari range 255 juta sampai 298 juta ya, Honda BRV yang baru. Dan pastinya mobil ini tidak dapat PPNBM lagi ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya diluncurkan di Agustus, pasti kan delivery mungkin lebih dari Agustus kan. Karena memang pajak atau nilai mobil itu pada saat delivery ya. Jadi teman-teman, ini adalah 3 berita baik yang mungkin saya bisa share. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Dan yang terakhir, saya sangat berterima kasih kepada tenaga medis semua dan kepada petugas di lapangan yang menjaga agar PPKM ini tetap berjalan lancar, dan juga kepada kalian semua yang sudah setia mendukung BB Auto sampai di angka 100.000 subscriber. Saya sangat berterima kasih. Dan juga pada masa isolasi mandiri saya berterima kasih kepada seluruh keluarga saya, dari tetangga yang memberikan obat. Saya terima kasih sekali untuk Pak Hormen, dan juga orang tua saya, istri saya, anak saya, dan syukurnya semuanya isolasi mandiri dan semuanya kita sehat semua.
Jadi semoga teman-teman yang menonton ini sehat dan kabarkan berita baik ini ke teman-teman yang lain. Dan semoga BB Auto bisa memberikan konten-konten terbaik ke depan, semakin bermutu dan berkualitas. Oke, saya Bung Bas, sign out. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.